Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham ya dari sektor properti, khususnya dari sektor kawasan industri, dan juga kita akan membahas satu lagi yaitu saham BRIS ya. Karena pergerakan saham BRIS cukup menarik ya untuk kita bahas. Setelah minggu lalu pembahasan untuk BRIS masih belum lengkap ya, belum terupdate dengan pergerakan harganya sekarang ya. Oke, kita akan mulai saja pembahasan pada video kali ini. Kita akan mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham Surya Semesta Internusa ya, atau SSIA ya. Nah, seperti kita ketahui ya, sejak di akhir Agustus terlihat saham SSIA ini mulai bergerak uptrend ya. Ini dapat kita lihat pergerakannya ya, membentuk higher high ya, higher low ya. Ini higher low padahal indeks jatuh cukup dalam ya terkait PSBB, dan kemudian pergerakan dari SSIA terus bergerak ya, higher low dan higher high kembali. Jadi pergerakannya selama 2 bulan terakhir ini ya cenderung pergerakannya sangat uptrend ya. Ini dapat kita lihat setiap kali kenaikan selalu dengan volume yang cukup besar, jadi akumulasi belinya sangat bagus ya, dan terlihat berlanjut terus ya, proses akumulasi belinya terus berlanjut terus, dan harga seiring naik, dan mulai dari pertengahan September sampai pertengahan Oktober ini dapat kita lihat SSIA ini kenaikannya cenderung tertahan ya di resistennya 458 ya. Dan di saat dia tertahan ini SSIA membentuk suatu pola ya, yaitu pola bullish ya, pola uptrend ya, yaitu polanya yaitu pola ascending triangle ya. Dan pada hari ini di break ya, resisten tersebut bisa di break ya pada hari ini, dan langsung menguji resisten ya, menembus resisten 458 dan langsung berlanjut ya dengan menembus resisten berikutnya, mencoba menembus 482 dan sempat menyentuh tertinggi di 510 ya. Dan resisten berikutnya akan ada di 525. Dan pada hari ini berhasil di break ya. Nah, namun ada shadow yang cukup lumayan ya, lumayan tinggi ya. Yang dari 510 menuju ke 472 ya. Jadi banyak yang profit taking ya. Dan apabila kita lihat tarikan uptrend channelnya, dapat kita lihat memang ini sudah keluar ya dari uptrend channelnya ya, dan kemudian banyak diselingi banyak profit taking, namun dapat kita lihat volumenya pada hari ini sangat besar ya, dan juga dari MACD-nya dapat kita lihat langsung golden cross ya ini ya. Proses penembusan ini diawali ya dengan sideways 2 minggu ya, dengan range 438 sampai 458, dan pada hari ini tembus ya, terbang ya menuju sempat tertinggi 510 ya. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana pergerakan asingnya ya, apakah berkorelasi ya. Nah, akan kita lihat untuk SSIA ya. Nah, SSIA pada hari ini kita lihat bulan sebelumnya, kita lihat bulan September terlihat asing
imbang ya antara dia akumulasi dan dia menjual ya. Nah, pada hari ini bulan Oktober ini dapat terlihat dominasinya dominan investor asing dominan untuk mengakumulasi beli ya. Dan apalagi hari ini terlihat asing memborong paling besar ya, 2,9 miliar ya. Kalau kita lihat paling tinggi ya akumulasinya ya. Oke. Nah, bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya. Nah, tadi pagi kita sudah alert kembali untuk mengawasi pergerakan dari SCCI ya, terutama saat break dari resisten 458 ya. Dan ini sudah diinfo juga membentuk pola ascending triangle ya, dan tinggal sisa untuk tinggal break ya. Dan rekan-rekan sudah berhasil masuk ya, dan sebagian sudah juga berhasil keluar ya ketika dia naik ya. Di kita entry di kisaran 450 452 ya, dapat dari 452 sampai 458 ketika break ya. Nah, sudah banyak ya, sebagian sudah keluar ya di kisaran 490 sampai 500 ya. Oke, berikutnya kita akan berpindah ke saham berikutnya ya. Masih di sektor kawasan industri ya. Nah, yang berikutnya ada Plural Delta Lestari ya. Nah, ini Demas ya. Ini terlihat masih bergerak sideways ya dengan range support 228 dan juga resist di 240 ya. Nah, polanya kalau di Demas ya dapat kita lihat ini ada suatu pola. Nah, ini ada double bottom dan terlihat di sini dia bergerak sideways. Nah, tinggal menunggu break ya. Break dari resist 240 ya. Maka Demas ini potensi untuk lanjut naik menuju ke resistennya di 256 ya. Nah, dapat kita lihat di sini setelah periode turun di September ya. Ini dapat kita lihat di sini ya, ini adalah ketarikan downtrend channel dan masuk di bulan Oktober dapat kita lihat Demas mulai berubah, mulai uptrend kembali ya, mencoba uptrend dan sekarang ada peralihan ya, sideways. Nah, kita akan menunggu konfirmasi ya ketika penembusan 240 ini 3 hari terakhir ini minggu terakhir ini ya, dapat kita lihat ini percobaan untuk menembus 240 dicoba terus namun terlihat masih ditekan ya, antara supply barang ya dari seller terlihat masih banyak ya sehingga masih belum berhasil tembus ya. Nah, hari ini Demas membentuk candle bullish yang cukup oke ya, terlihat dari body candlenya yang cukup besar ya. Nah, ini juga masih perlu konfirmasi yaitu penembusan dari resist di 240 ini ya. Nah, sedangkan dari volume dapat kita lihat ketika menembus downtrend channel ini dapat kita lihat volumenya cukup oke ya. Dan saat rebound dari support 228 pun volume juga terlihat makin oke ya. Hingga menunggu penembusan resist ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat masih di area cukup bagus ya dan terlihat tekanan jualnya tidak berlanjut ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, bila akan lebih ideal bila besok Demas bisa menembus ya di 240 ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Pergerakan asingnya Oktober ini dominan investor asing mengakumulasi beli saham Demas ya. Ini dapat kita lihat di sini. Akumulasi belinya cukup signifikan ya volumenya. Nah, namun hari ini dapat kita lihat 2 hari ini atau hari ini ya lebih paling banyak asing malah memutuskan keluar ya. Nah, kita akan tunggu ya. Tinggal menunggu karena proses sideways, kita akan tunggu apakah tembus ke resisten atau support ya. Nah, apabila tembus resisten kita akan bisa averaging up dan untuk bila tembus support, nah kita bisa cut loss keluar dulu ya. Karena asing pun juga mulai ada keluar ya. Oke, saham berikutnya ya. Kita akan melihat Bekasi Fajar Industrial Estate atau BES-nya.
base di sini juga hampir mirip ya chartnya dengan SSIA ya. Dari Agustus akhir sudah uptrend ya. Walaupun September downtrend, ini saham malah uptrend ya. Nah, ketika Oktober ini IHSG-nya uptrend, nah dapat kita lihat pergerakan base malah cenderung sideways ya. Walaupun apabila kita tarik garisnya masih terlihat uptrend ya, walaupun dapat kita lihat candle pembentukan candle di base ini kurang oke ya, karena dapat kita lihat ini ada salah satu resisten kuatnya ya di 181 dapat kita lihat. Nah, terlihat. Nah, di sini di atas 180 ini merupakan jadi area ajang penjualan dari seller yang menekan. Dapat kita lihat ini ada banyak rejection ya dari candle dapat kita lihat. Nah, ini penanda supply dari seller mulai ya, seller terus menekan ya pergerakan dari harga base ya. Nah, untuk rekan-rekan yang mengambil di atas 180 harus mulai hati-hati ya, karena dapat kita lihat tekanan jual di base ini dalam sebulan terakhir ini dapat kita lihat area ini masih belum bisa tertembus ya. Di area asli untuk dalam menentukan area 180 sampai 190 ini dijadikan ajang tekanan jual ya dari seller ya. Sedangkan dari volumenya 2-3 hari terakhir ini 2 kali dia mencoba naik ya, menembus 181, namun dapat kita lihat candlenya masih belum meyakinkan ya, atau close-nya belum bisa di atas 181 ya, dan hari ini sudah bisa ya tembus di close-nya di 181, namun candlenya nggak bagus ya, karena candlenya shadow-nya tinggi sekali, yaitu doji ya, long leg doji seperti ini kurang bagus ya. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat mulai bergerak positif ya, dapat kita lihat di sini. Nah, tinggal menunggu ini penembusan dari resisten 181 ini yang tidak kunjung terjadi ya. Nah, hati-hati apabila ternyata besok gagal bertahan di 181 dan kembali ke dalam bawah 181, ini akan cukup berbahaya ya, karena ini adalah batas dari uptrend channel dari base ya. Setelah kemarin mencoba menembus ke bawah namun diangkat naik ya. Nah, ini dapat kita lihat mau naik pun ternyata dicek ke bawah lagi ya. Dan ini hati-hati apabila malah masuk ke bawah 180 kembali dan malah menembus ke 170, ini akan sangat berbahaya, ditambah banyaknya candle-candle ya yang kurang bagus seperti ini ya. Candle-candle bearish reversal ya. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asing di base ya. Nah, di base dapat kita lihat asing kurang bertransaksi ya di base ya, dapat kita lihat tidak signifikan ya, walaupun cenderung berjualan walaupun harganya tetap naik, jadi kurang berkorelasi ya. Oke, kita akan lanjut di saham berikutnya ya, yaitu saham kawasan industri Jababeka ya. Nah, ini saham yang keempat ya di sektor kawasan industri atau yang terakhir, dan ini terlihat hari ini mencoba mantul ya dari uptrend channelnya ya. Di sini dia mencoba mantul kembali ya di sini. Nah, ini coba mantul di area supportnya di 200 sampai 204, ini adalah area support kuat dari Kija sekarang ya. Nah, apabila rekan-rekan ya udah punya dari di bawah 200 atau baru mulai mengakumulasi beli, ini perhatikan apabila base-nya masih bisa bertahan di range support ini bisa ditahan ya. Namun apabila Kija ini malah tembus di bawah 200 harus segera cut loss, karena cukup berbahaya, karena dapat kita lihat sini candle-nya pun dapat kita lihat kurang bagus ya, banyak sekali candle turun ya. Nah, apabila besok ya kenaikan rebound ini berlanjut ya, ini potensinya yaitu untuk Kija berikutnya akan menguji kembali resisten di 230 ya. Nah, volume hari ini pun terlihat cukup oke ya. Namun kita harus perhatikan lagi teman-teman sesektornya ya, seperti SSIA dan BES yang tadi ternyata terlihat cukup oke, namun di akhir sesi kedua malah
kena guyur ya, walaupun IHSG kondisinya cukup kondusif hari ini ya. Nah, ini harus dicermati ya. Nah, sedangkan dari MACD ya ini, nah dari MACD terlihat Kija kurang oke ya, terlihat sudah posisinya sudah dead cross ya. Nah, ini mengkonfirmasi dari tekanan jual ya, di besarnya tekanan mulai besarnya ya tekanan jual Kija ya saat dia menembus resisten 204 di sini ya. Nah, ini ada resisten ya dulu resisten ya. 204, nah di atas 200 ini 204 ini banyak sekali tekanan jual ya. Nah, ini dikonfirmasi dengan MACD-nya ya, yang terus tertekan dan akhirnya menjadi negatif sekarang ya. Posisinya negatif ya. Nah, ini hati-hati ya, apabila nanti rebound-nya ya nggak strong, antara nggak strong ya, dan menembus membuat higher high dan close di atas 230, tidak sampai 230, atau malah dia bergerak langsung turun, itu akan sangat lebih berbahaya ya. Apalagi sebelumnya sudah ada indikasi yang kurang bagus ya di Kija ya. Oke, nah bagaimana dengan pergerakan asing ya di Kija ya? Sama ya, seperti base ya, di mana saham-saham kecil seperti ini asing kurang berkorelasi ya dan lebih banyak jual ya posisinya ya. Oke. Nah, yang terakhir kita akan coba membahas ya, yang minggu lalu BRIS sudah sempat kita bahas, namun ternyata pergerakannya cukup terbang ya ke atas, jadi tidak tampak ya pergerakan terbaru ya. Nah, ini akan saya update di video ini pergerakan untuk BRIS ya. Bagaimana prospek ke depannya ya setelah dia naik ya, naik tinggi, menembus langsung support ya. Kemarin minggu lalu dia menembus support ketika dibahas minggu lalu, dia saat membreak resisten 890 ya, dan saat itu dia langsung jebol resisten 945 dan 1020-nya langsung diembat ya, dinaik tinggi, dan dia akhirnya rally selama 3 hari ya. Nah, 3 hari, di hari ketiga rally tinggi ini dia ada membentuk reversal dan membentuk resist di 1690 ya, dan langsung ARB ya di sini. Nah, dan di sini dapat kita lihat setelah pergerakan naik ini dia bergerakannya BRIS cenderung bergerak sideways ya, dengan range-nya dapat kita lihat di sini teratas di 1690 dan terbawah di 1220, dan dapat kita lihat di sini mulai terbentuk resist ya di sini di kisaran 1400-an ya, ini 1405 ya, ini menjadi resist ya, ini 1400 ini sekarang ya menjadi resist yang cukup kuat ya, karena dapat kita lihat percobaan penembusan di atas resist ini ya, sama seperti sebelumnya apabila base ada di 181 dan Kija di 204, di atas 204, dan ini dapat kita lihat BRIS dia ada di atas 1405 ini, dapat kita lihat merupakan jadi area supply ya, jadi area supply bagi seller ya untuk terus menjual ya, menjual barangnya, dan area ini dapat kita lihat apabila tekanan jual dari seller ini terus berlanjut ya, mungkin nanti pergerakan BRIS dia akan cenderung bergerak sideways lebih dahulu ya, bergerak sideways dulu, dan dapat kita lihat gap yang terjadi ini belum tertutup ya. Nah, nanti lambat laun pasti akan tertutup ya, karena memang dapat dilihat kenaikannya pun juga sudah cukup fenomenal, naik tinggi. Jadi untuk rekan-rekan ya yang belum punya BRIS dari bawah 900 ya, ini saya rasa sih tidak perlu untuk mengejar dan buru-buru membeli saham BRIS untuk tujuannya dia naik ke 2000 yang disantet di market ya. Nah, pelaku pasar banyak berkembang isu bahwa BRIS akan lanjut naik lagi ke 2000. Menurut saya sih agak kecil kemungkinannya ya, karena kan bandar menaikkan harga, dia butuh waktu untuk mendistribusikan barangnya ya. Jadi saya rasa dalam waktu dekat
terlihat BRIS ini akan bergerak, mungkin pergerakannya akan volatile dan liar ya, dan cenderung akan bergerak sideways ya. Dengan range-nya paling tidak 1200 ini ya, sampai ke 1400 ini ya. Dan untuk volumenya kenaikannya cukup bagus ya, kenaikannya diselingi volume, dan kita lihat di MACD-nya ya, kenaikannya ini sangat strong ya, karena kenaikan yang diiringi volume itu adalah kenaikan yang paling sehat ya, sangat sehat ya. Nah, ini kita akan melihat ya pembanding ya untuk saham yang sesama BUMN ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, karena pergerakannya paling tidak ada mirip-mirip sedikit ya sebagai pembanding saja ya. Nah, ini kita akan melihat saham INAF ya. Ini dari saham BUMN juga, dan melihat dari pergerakannya dari BRIS ini ada kemiripan ya. Ini dapat kita lihat di sini BRIS ya, di awal di posisinya di Maret ya, di akhir Maret ketika indeks IHSG rebound pertama kali ya setelah panic selling COVID ya. Ini dapat kita lihat kenaikannya pun juga cukup fenomenal ya. Ini dapat kita lihat ketika reversal ya. Nah, ini ada ganda reversal di sini. Dan besoknya dia turun persis sama ya. Di ARB dan ARB ke hari ketiga ya. Nah, hari ketiga dia reverse. Nah, dia reverse di sini. Walaupun gap-nya nggak ketutup ya. Gap-nya nggak ketutup, dia bergerak naik ya. Namun pergerakan naiknya pun dapat kita lihat di sini, dia tidak melebihi ya. Nyampe di sini dan tidak membuat higher high ya. Nah, di sini dia tidak sampai membuat higher high dan dia bergerak turun. Sudah bergerak turun kembali ya. Jadi makanya dari itu tadi saya bilang agak cukup riskan kalau baru mengambil di harga tinggi dan mengharapkan langsung dia rally dalam 1-2 minggu ini dia bergerak ke 2000, terlihat agak lumayan cukup riskan ya mengambil di harga tinggi, karena sebagai contoh pembanding ini adalah gambar INAF, cat INAF ya, dia nggak naik tinggi dan dia cenderung turun ya, setelah itu dia ada kecenderungan dia bergerak turun dan akhirnya dia menuju ke area ini lagi ya, area low ya. Tadi kalau di BRIS, nah seperti ini, nah di sini dia akan cenderung menuju ke low yang tadi saat mau menutup gap ya. Kalau di BRIS tadi di 1220 ya. Nah seperti ini, dan kita lihat INAF ini cenderung akan berkonsolidasi lebih dahulu ya, sebelum akhirnya di bulan Juli di akhirnya bisa rally lagi dan break tertinggi di sini. Dia bisa break ya, tapi membutuhkan waktu ya. Ini membutuhkan waktu 1, 2, 3, 4. Nah, sekitar 4 bulan ya. Dia bisa breakout lagi ya, break high ya. Oke, nah bagaimana dengan pergerakan asingnya di BRIS ya? Nah, di BRIS dapat kita lihat mulai menjual ya nih. Asing mulai keluar ya. Karena memang kenaikan sudah tinggi dan wajar ya ada profit taking ya. Oke, segitu untuk review saya untuk BRIS ya. Oke, berikutnya kita akan coba ya melihat pergerakan IHSG ya. Nah, IHSG hari ini terlihat pergerakannya cukup volatil ya, setelah sempat naik di awal, kemudian tertekan bahkan minus ya, namun pada akhirnya di sesi kedua dia berhasil menguat naik ya, naik 0,44 ya. Nah, bentar ya, naik 0,44 di 5.126 ya. Ya, jadi masih close-nya di atas moving average 50 kembali ya. Nah, sama seperti saham-saham blue chip ya, biasa rata-rata di kisaran moving average 50-nya ya. Jadi, bila kita lihat chartnya, jadi masih pergerakannya cenderung di area sini, masih di area 5.075 sampai 5.187 ya. Nah, kita akan tunggu di range-nya masih itu dan sama ya. Ini ada gap, utang gap-nya masih belum ketutup juga ya di 5.057 dan malah menguat kembali ya. Dimana hari ini kebanyakan dari sektor properti ya, dan juga dari mining ya. Dan khususnya Antam ya, grupnya Antam, Inco, Timah naik lagi ya hari ini. Oke, ke depan tetap ya, apabila tetap kondusif ya, dan bisa bertahan di atas 5.075, IHSG akan cenderung
untuk naik ya, menguji kembali resist di 5187 ya. Dan berikutnya ada gap di 5232 seperti pembahasan sebelumnya ya, dapat kita lihat kembali. Nah, oke, seperti itu untuk view saya untuk IHSG ya. Ya, untuk video kali ini cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.